Wacana reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju mulai mengerucut. Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M, ujar Lukman saat dihubungi Kompas.com. Inisial M dikabarkan menjadi anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang bakal kehilangan posisi. Siapa saja menteri dan anggota kabinet Indonesia Maju yang berinisial M? Setidaknya ada 4 anggota kabinet Jokowi yang berinisial M. Berikut rinciannya. 1. Menko PMK Muhadjir Effendi. 2. Menko Polhukam Mahfud MD. 3. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. 4. Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Anggota Komisi 3 DPR RI ini tidak memberikan rincian lebih jauh terkait identitas dari anggota kabinet yang berinisial M tersebut. Saya akan mengambil sebuah risiko, reputasi politik pun akan saya pertaruhkan. Partai Demokrat menanggapi santai rilis yang dikeluarkan Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia terkait Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai layak menjadi Menteri Investasi. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan arahan bahwa partai berlambang Mersi memilih berada di luar pemerintahan. Lagi-lagi kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tetapi hari ini urgensinya belum di sana. Karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa posisinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat, di mana rakyat berharap sekali ada sebuah semangat perubahan yang terlepas dari seolah-olah hanya merupakan bagi-bagi kekuasaan. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan posisi Kepala Staf Presiden KSP Muldoko terancam dicopot. Fernando berpandangan mantan jenderal itu akan masuk ke dalam pusaran reshuffle kali ini. Muldoko belakangan sudah diberi tugas baru oleh Jokowi, kata Fernando pada Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Adapun, tugas baru Muldoko itu ialah untuk mengurusi Taman Mini Indonesia Indah. Strategi ini dibaca Fernando sebagai langkah reshuffle kecil-kecilan. Sebab, Muldoko diprediksi akan mengisi pos di Menteri Agraria dan Tata Ruang. Fernando menganggap Menteri Agraria dan Tata Ruang saat ini, yakni Sofyan Jalil kurang memberikan gebrakan baru. Diketahui, belakangan Muldoko memang mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengurusi TMI. Muldoko mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan tim transisi pengelolaan TMI. Mantan Panglima TNI itu berharap TNI bisa menjadi tempat berkumpulnya inovator sosial, budaya, dan teknologi. Ruang bersama itu diyakini bisa membantu Indonesia menuju era industri 4.0. Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Didik yang merupakan loyalis Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, menilai menteri yang bermasalah harus dikeluarkan dari kabinet. Menteri yang cacat moral, etik, dan hukum, termasuk terlibat dalam tindakan inkonstitusional dan ilegal berpotensi menjadi beban presiden, tulis Didik di akun Twitter pribadinya, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Menurut Didik, menteri dengan kualitas seperti itu akan sulit mewujudkan visi dan misi Jokowi. Selain itu, sulit dimengerti jika mengeklaim membantu presiden dalam mengelola pemerintahan dan negara, imbuh Didik. Rumor mengenai reshuffle kabinet memang berembus sangat kencang dalam beberapa hari terakhir. Beberapa pembantu Jokowi disebut-sebut akan di-reshuffle. Namun, ada pula pejabat setingkat menteri yang dianggap pas masuk kabinet. Salah satunya ialah Muldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden KSP. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Muldoko akan digeser ke kementerian. Muldoko bisa ke Menteri Agraria dan Tata Ruang, kata Fernando, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju menguat. Salah seorang yang dinilai harus di-reshuffle adalah Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Mestinya Muldoko diganti, karena sudah melakukan tindakan memalukan, dan telah mempermalukan Jokowi dan pihak istana. Tindakan Muldoko mengkudeta Partai Demokrat merupakan bentuk abuse of power,
kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Rabu, tanggal 14 April tahun 2021. Ujang mendorong Muldoko di reshuffle demi memperbaiki citra Jokowi. Namun dia menyerahkan hal itu kepada Jokowi. Untuk membersihkan citra Jokowi dan istana, Muldoko seharusnya tak dipertahankan, ujarnya. Di sisi lain, Ujang menilai ada kemungkinan posisi Muldoko masih aman. Ujang berbicara adanya saling menguntungkan antara Jokowi dan Muldoko. Dalam hal ini, maksud Ujang, Jokowi masih membutuhkan Muldoko. Kelihatannya Muldoko masih akan aman, karena Jokowi dan Muldoko saling membutuhkan, dan tahu sama tahu, ujarnya. Dulu Muldoko disimpan jadi KSP itu kan untuk membentengi Jokowi dari serangan lawan-lawan politik Jokowi, dari kalangan purnawirawan jenderal. Jasanya ada ke Jokowi, lanjut Muldoko. Lebih lanjut Ujang menyebut menteri lain yang layak di reshuffle adalah Mendikbud Nadiem Makarim. Sebab, dia menilai Nadiem banyak memiliki kontroversi. Soal Nadiem antara diganti dan tidak, jika melihat kinerja yang banyak kontroversial, Nadiem layak diganti. Namun, karena politis, Nadiem bisa saja masih aman, ujarnya. Selain itu, dia menyebut Bambang Brojonegoro akan mendapat posisi kepala otorita ibu kota baru. Diketahui, Bambang telah pamit dari Menristek Kepala BRIN setelah kementeriannya dilebur. Karena kementeriannya dilebur, Bambang Brojo akan digeser menjadi kepala otorita ibu kota negara baru, tuturnya. Begitu pula pendapat Partai Demokrat. Partai Demokrat menilai Muldoko layak di reshuffle, karena telah mencoba mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono secara ilegal. Reshuffle itu menjadi domain dan hak prerogatif Presiden, namun jika merujuk apa yang dilakukan Muldoko, terhadap Partai Demokrat sangat layak dipertimbangkan untuk di reshuffle, kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK, Herman Khairon, kepada wartawan. Partai Demokrat menanggapi santai rilis yang dikeluarkan Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia PUSKA-PPI terkait Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai layak menjadi Menteri Investasi. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan arahan bahwa partai berlambang Mersi memilih berada di luar pemerintahan. Sesuai dengan pernyataan ketum kami, berada di luar pemerintahan, tegas Herzaki kepada kantor berita politik RMOL, Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Menurut Herzaki, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan perannya sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, tuturnya. Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut, demikian Herzaki. Direktur Kajian PUSKA-PPI Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia, Bobi Darmanto, sebelumnya menilai Ketua Umum Partai Demokrat adalah figur yang paling layak menjadi Menteri Investasi ketimbang Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Partai Demokrat pernah memimpin Indonesia 2 periode silam. Melalui kepemimpinan SBY, ekonomi bisa tumbuh hingga 6%, dan itu adalah angka yang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sekarang. Selain itu, perihal hubungan dan integritas Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini pasti diwariskan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, antara lain panggung dunia dan jaringan internasional seperti duta besar negara sahabat, baik dari Amerika, Eropa, dan Australia pun semuanya dekat dengan Partai Demokrat. Merujuk pada stability, menarik Partai Demokrat ke dalam pemerintahan justru akan semakin meningkatkan stabilitas nasional, serta nilai harmonis bagi Indonesia. Ujungnya, ini akan menarik nilai investasi lebih besar, tutur Bobi. Dan singkatnya, jika dikerucutkan, sosok Agus Harimurti Yudhoyono adalah sosok paling tepat, karena mewarisi nilai-nilai yang dimiliki oleh SBY.